Suara saya dengar ya, jelas ya. Jelas, Pak. Oke, baik saya mulai. Jadi sebenarnya kalau kita bicara di logistik warehouse, inventory maupun warehouse, pada dasarnya Anda mungkin pernah ambil MOP, mungkin sampai di sini enggak, saya nggak tahu. Cuman saya hanya memberi apa pengetahuan tentang logistik warehouse, inventory maupun warehouse. Pada dasarnya logistik itu banyak digunakan yang kaitannya dengan produk. Jadi logistik kalau kita ngomong logistik sebenarnya bicara tentang raw material. Dia mau tidak mau kan bicara tentang raw material, kemudian finished good atau produk dari sebuah industri. Di maintenance hal ini juga dilakukan pada dasarnya karena kalau kita bicara nanti di logistik itu kaitannya dengan semua aktivitas yang kaitannya dengan penyimpanan atau transfer atau transportasi atau apa proses itu berada di logistik. Sebenarnya di dalam dunia, apa ya, kita ngomong dunia, kalau kita bicara apa, proses, ya, manufaktur sebenarnya yang banyak itu ada beberapa pengertian di sini. Sebenarnya logistik pada dasarnya proses, ya, proses antara perencanaan, apa, aplikasi atau implementasi, pengontrolan, yang kaitannya nanti sebenarnya pada cost, baik itu kaitannya dengan raw material atau proses penyimpanan, proses persediaan, itu hmm, total ya kalau kita ngomong dari planning, perencanaan, dari sebuah pengadaan sampai dia penjualan itu kita ngomong logistik. Tetapi sekarang itu logistik itu hanya bicara banyak di raw material sama finished good atau produk. Karena apa? Yang menjadi problem sekarang lah bagaimana, halo? Bagaimana sebuah material, sebenarnya kita ngomong material, apakah itu finished good maupun raw material rupa dasar, itu pada di awalnya atau dari sumbernya dibawa ke industri atau dibawa ke pabrik. Begitu juga kalau kita bicara di pabrik, masuk dari pabrik ada produk atau finish good atau yang lain. Karena di dalam pabrik itu tidak mesti finish good, barang buangan atau apa kita ngomong apa barang-barang waste itu juga mau tidak mau sekarang bicara tentang logistik sampai dia banyak kalau di finish good atau produk kita masuk ke dalam pengguna atau user atau pembeli. Tetapi kalau kita bicara waste, bicara bagaimana penyimpanan akhir atau pembuangan akhir. Nah, itu akan melibatkan proses-proses pengertian-pengertian tentang logistik dari negerimu. Dua pengertiannya ini ya berbeda, tetapi kembali lagi kita tidak apa ya tidak persis sama persis. Kalau yang Philip Kotler kita bicara tentang planning, implementing, controlling the physical flow material dan finish good dari poin original sampai ke customer. Karena dia bicara tentang apa tentang produk. Tetapi nanti kalau kita di maintenance kita bicara tentang satu hal saja yaitu spare part. Spare part atau suku cadang. Apakah suku cadang saja? Tidak. Kalau kita bicara di maintenance nanti ada suku cadang dan material pembantu. Kalau kita bicara yang sederhana, misalnya suku cadang sepeda motor, apa material pembantunya atau supportingnya? Oli misalnya, atau minyak pelumas, atau kita bicara seal, atau kita bicara yang lainnya. Kalau industri besar atau peralatan besar kan ada alat-alat lain, misalnya kawat las, atau kita bicara kertas gosok, atau kita bicara apa kain lap atau majun itu menjadi pertimbangan pada saat kita bicara di apa kita bicara di logistik. Jadi semuanya akan jadi satu. Tetapi kadang-kadang kita tidak pernah memperhitungkan bagaimana spare part itu digunakan atau diadakan atau dibeli. Nah itu proses-proses logistik ikut menentukan. Kalau Anda ingin paham tentang logistik yang paling bagus atau logistik yang paling yang banyak digunakan sekarang, cobalah Anda lihat kalau kita bicara sekarang itu model-model online. Yang pertama, karena jasa online itu tidak sekedar pembeli dan penjual, tetapi bagaimana barang itu dikirim atau di delivery atau diangkut di dalam sistem itu sendiri. Cuman kalau kita bicara yang online itu kan bicara terpisah-pisah, tapi dalam satu kesatuan. Contoh yang sederhana yang sistem logistik yang bagus atau yang cukup menarik itulah retail-retail atau toko-toko kecil.
Tapi bukan kecil dalam arti kita bicara di volume, tapi bagaimana dia mendelivery barang-barang yang sekelas, misalnya kita bicara supermie atau kita bicara beras itu. Anda lihat Indomaret, Anda lihat apa Indomaret dan satunya itu apa itu sistem logistiknya cukup bagus sehingga dia bisa menekan harga. Ujung-ujungnya memang bagaimana mendapatkan keuntungan yang besar tapi dengan harga yang terjangkau dari lingkungan. Itu contoh daripada logistik aplikasinya sehari-hari. Jadi kembali lagi, logistik yang baik akan bisa menurunkan harga atau ya harga. Tapi ada juga biaya besarnya itu bukan pada HPP, harga pokok produk dari sebuah proses, tapi harga daripada delivery-nya atau transportasinya. Itu yang jadi kadang-kadang kita jadi masalah. Kenapa? Bisa-bisa harganya itu lebih murah transportasinya logistik, lebih murah HPP-nya daripada logistiknya. Itu contoh hal-hal di mana kita tidak bisa lari daripada logistik. Dari waktu ke waktu, logistik akan menjadi lebih lebih kelihatan peranannya. Jadi sekarang tuh kalau zaman dulu kita ngomong manajer warehouse atau manajer gudang itu jabatan yang tidak populer. Sekarang itu sudah mulai populer karena ada jasa hanya gudang saja, warehouse saja. Kalau Anda lihat misalnya peti kemas yang di daerah pelabuhan atau pelabuhan-pelabuhan penyimpanan berbagai barang itu sekarang menjadi model karena dia tidak tidak mau produk itu kalau sebuah industri pabrik itu tidak punya gudang yang besar jadi masalah. Tapi kembali lagi kalau pabriknya terbatas, area terbatas, maka akan menyewa gudang-gudang di luar daripada area pabrik. Contohnya, contoh lain logistik yang agak nggak bagus itu adalah apa? Kalau kita bicara di Bulog. Bulog itu contoh logistik dari petani dijual lagi ke pasar, itu contoh yang tidak bagus karena dia tidak menambah keuntungan tapi kadang-kadang menambah masalah. Masalahnya itu bisa harganya tidak terkendali padahal Bulog itu dibuat supaya ada buffer. Buffer itu artinya dia penyangga supaya harga bisa terkendali. Bukan kadang-kadang kalau pas panen harganya padi murah, pas tidak panen harganya mahal. Tetapi bukan dari sisi petani sama pembeli saja, tapi dua-duanya harus dapat memanfaatkan dengan baik. Jadi contoh Bulog itu bagus idenya, tapi kenyataannya tidak bagus. Contohnya di logistik. Kemudian saya lanjutkan sebentar, ini ada yang baik, saya lanjutkan pada apa sih manfaat daripada Bulog. Jadi tujuan adanya Bulog itu apa saja. Sebenarnya di sini kalau di secara sederhana di apa ditunjukkan ada satu, dua, tiga, empat, ada 5. Yang pertama adalah bagaimana mereduksi inventory. Inventory adalah persediaan. Kenapa kok Pulawak. Pulau? Pulawak. Oh, pelawak. Sorry. Kenapa di situ pertama kita ngomong reduksi inventory atau pengurangan inventory. Inventory adalah persediaan. Jadi kalau kita ngomong persediaan itu tidak boleh atau tidak inginkan bahwa persediaan itu terlalu berlebihan. Jadi kenapa kok inginnya mereduksi? Karena kalau persediaan itu berlebihan, berarti ada biaya yang dikeluarkan di mana barang itu tidak digunakan. Artinya persediaan itu harus optimal. Kenapa kok optimal? Lebih juga merugikan, apalagi kurang jadi akan terlambat dari proses itu. Jadi kalau kita ngomong lebihnya berlebihan, berarti ada biaya yang mati atau yang tidak berguna. Kita ngomong bagaimana mereduksi daripada inventory atau persediaan. Yang kedua adalah dari sisi ekonomi freight. Freight itu apa? Kalau kita ngomong transportasi sebenarnya yang apakah itu dari sisi laut, darat atau udara. Jadi sebenarnya kalau bagaimana kita mengefisiensikan proses pengiriman.
Kalau Anda lihat sekarang itu sudah cukup banyak ya. Kalau kita bicara pengiriman itu bisa berbagai cara. Kalau Anda lihat yang sistem transportasi di sistem online itu kelihatan. Kenapa kok harganya bisa berbeda-beda? Karena dia bisa mengoptimalkan dari sistem transportasinya. Kemudian keandalan sama konsistensi daripada pengiriman. Jadi kalau kita bicara di apa performanya seperti apa, kembali lagi kalau kita ngomong apa sih performa dari pengiriman itu menjadi pilihan atau apa sih daya tarik bagaimana pelayanan seorang jasa logistik itu melakukan. Jadi di dalam reliability sama konsisten ini benar-benar apa sih dijamin waktunya. Jadi waktu pengiriman itu seberapa? Karena mau tidak mau, kalau itu tidak dijamin, maka akan terjadi delay dari proses selanjutnya. Makanya kalau kita bicara di suku cadang, suku cadangnya tersedia enggak? Kalau enggak, nanti kita bicara apa namanya backlog atau proses maintenance itu terjadi apa ya macet. Di backlog itu kadang-kadang di proses maintenance sangat-sangat menjadi hambatan karena backlog yang pertama apa kita bicara suku cadang, yang kedua mungkin bicara tentang orang atau personel, kemudian yang kedua kalau biaya sih kemungkinannya kecil, tapi suku cadang karena tergantung pada pihak luar. Kemudian meminimais kerusakan daripada produk atau finish good. Ya mau tidak mau ya kalau kita ngomong tadi di penyimpanan, bagaimana proses penyimpanan seperti apa. Itu apa sih meminimalkan daripada kerusakan. Logistik yang bagus, kalau Anda lihat sekarang ya, paling mudah sekarang saya tunjukkan adalah karena sekarang berkembangnya sistem online, packaging itu menjadi pertimbangan. Packagingnya pakai apa, sesuai dengan apa. Belum nanti kita bicara di asuransi ya. Makanya kalau kita bicara di online kadang-kadang kalau Anda pesan barang, kadang-kadang mereka inginkan harus dibuka, harus di video supaya tidak terjadi salah paham. Ya itu ada benarnya, tapi merepotkan. Kalau saya ngomong merepotkan. Kenapa? Kalau barangnya dia misalnya barangnya dia mudah rusak, tetapi sistem transportasi atau sistem pengirimannya jelek ya sama aja. Yang jadi masalah sekarang adalah klaim daripada proses pengiriman itu tidak jelas. Tidak jelasnya itu tidak cepat. Karena kadang-kadang pihak pembeli juga dirugikan. Yang kadang-kadang diproses bagaimana meminimais kerusakan pada produk tersebut. Karena mau tidak mau di luar daripada fisik. Fisik artinya di proses pengiriman kita akan mempertimbangkan bagaimana sifat dari material itu. Berbeda dari kalau kita bicara maintenance, kita bicara komponen atau kita bicara apa lumas misalnya. Bagaimana sifat fisiknya? Karena mau tidak mau akan menjadi pertimbangan. Yang terakhir adalah cepat dan sangat cepat responnya, atau respon yang cepat sangat cepat. Ini menjadi pertimbangan di kita, tetapi kalau sebuah sistem logistiknya itu tidak berdiri sendiri, maka menjadi pertimbangan dari satu sisi ala lain. Misalnya sisi orangnya, atau sisi penjual, kemudian sisi pengiriman atau packaging bisa berbeda-beda. Kalau di kita sebenarnya yang cukup bagus punya jaringan yang baik itu sebenarnya kantor pos. Kantor pos itu cukup bagus, tapi tidak berkembang dengan baik. Justru yang baik adalah kereta api. Sekarang tuh kereta api sudah mulai meningkatkan jasa-jasa di logistiknya. Dia gudang punya, dia transportasi bisa. Sisi lain, kalau Anda pernah, saya nggak tahu apakah Anda sudah terbiasa naik komuter, itu sebenarnya kereta barang yang disisipi gerbong orang. Jadi dia orang jadi sambilan. Biasanya mereka bergerak atau dikirimkan pada jam-jam yang sudah melebihi jam kerja. Misalnya jam 10 malam sampai pagi itu dia kereta barang cukup besar. Dan ini contoh-contoh aplikasi di logistik, tapi sebenarnya memanfaatkan jaringan yang ada. Kereta api sudah mulai bagus di logistik, tapi kantor pos yang punya jaringan selevel kecamatan itu tidak begitu bagus. Padahal mereka cukup besar jaringan, tetapi dia tidak punya jasa transportasi yang baku. Zaman dulu kalau kita bicara di surat itu antar kota itu masih menggunakan jasa kereta api. Awal-awalnya kereta api jelek dia pakai armada sendiri, pakai truk atau pakai kendaraan kecil. Di situ yang kita lihat
kalau mungkin Anda sudah nggak pakai ya sekarang, Anda sudah pakai jasa-jasa lain, itu apa antara kilat atau antara pengiriman cepat sama lambat itu sama. Tetapi yang beda adalah sortirannya. Jadi yang cepat itu disortir atau dipilih lebih dahulu dari yang biasa. Itu sebenarnya kalau beberapa orang tidak perlu saya cepat pengirimannya sama. Dari misalnya dari kota A sama kota B. Yang kedua, mereka tidak memanfaatkan proses proses loading unloading, loading yang sesuai dengan tempatnya. Contohnya seperti gini, kalau dia punya gerbong misalnya kereta kantor pos punya gerbong, nyewa satu gerbong sendiri. Gerbong itu misalnya dari misalnya Surabaya, kemudian mana Lamongan, Babat misalnya, itu dia bisa loading unloading. Surat dikeluarkan, yang dari itu dia akan masuk lagi dan itu akan lebih cepat. Tapi dia tidak pernah melakukan. Sekarang dia itu, ya dia karena nggak punya jasa transportasi, maka dia menjadi masalah atau tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, sekarang kalau kita lihat, Anda lihat jasa-jasa transportasi yang kaitannya dengan barang itu sekarang yang masih bertahan dengan baik itu Tiki kalau nggak salah, yang lama generasi lama. Generasi baru sudah banyak, tapi JNE itu juga sudah mulai tidak begitu bagus. Kemudian yang lain apa? Misalnya kita bicara Kamajaya. Kalau Anda pernah dengar nama Kamajaya, Kamajaya itu dulu tradisional, tapi dia armadanya sangat banyak. Tuh. Kemudian ada lagi yang sekarang itu jasa-jasa transportasi besar, itu biasanya menggerakkan barangnya sendiri atau satu grup. Karena apa? Kalau enggak dia tidak efektif. Anda lihat apa transportasi darat itu. Sekarang transportasi darat itu yang model gandeng, kalau saya ngomong truk gandeng, itu sebenarnya enggak efektif. Kenapa enggak efektif? Karena dari sisi manuvernya atau gerakan dia sangat tergantung dari dua barang yang berbeda. Tetapi kalau mereka membuat trailer atau box yang gede, itu akan sangat efektif. Kalau Anda pernah, saya nggak tahu apakah Anda tertarik ke hal-hal yang seperti ini dari sisi jaringan atau dari sisi logistiknya. Ya, kemudian mungkin ada yang bertanya tentang logistik ini. Jadi kembali lagi, kalau Anda ingin belajar sedikit yang dijangka lain, cobalah lihat retail atau jaringan-jaringan yang baru-baru yang kaitannya dengan jasa online itu. Seberapa dia mengupdate. Kalau Anda lihat apa yang paling sederhana tapi agak unik. Agak unik itu artinya dia mengambil keuntungannya kadang-kadang nggak fair. Contohnya misalnya Anda lihat, kalau Anda pesan Gokar atau ada Grab, itu kan ada jam-jam tertentu yang mereka perhitungkan kenaikan harga. Misalnya hujan, misalnya jam peak time-nya, misalnya pagi atau siang atau sore, itu kadang-kadang menjadi pertimbangan. Karena mereka mau tidak mau, eh, apa ya bargaining position mereka ingin untung dengan cara-cara bagaimana pada saat sibuk-sibuknya mereka menaikkan harga. Itu sebenarnya agak tidak fair. Kenapa tidak fair? Karena kita tidak pernah tahu berapa kenaikan harga pada saat kondisi sibuk. Itu contoh logistik yang parsial. Kemudian kalau kita lihat fungsinya juga ada 5 di sini, proses order atau proses pemesanan. Jadi dengan adanya logistik kita bisa memesan lebih baik atau lebih cepat. Jadi berapa kita memesan itu tidak sekedar waktu tapi jumlah. Beberapa pola pemesanan itu fungsi daripada jumlah. Semakin pesan kita banyak, maka kita semakin murah. Tetapi kita belum banyak ke situ. Kecuali kalau barang-barang itu sudah barang-barang yang dibutuhkan tapi produsennya banyak. Kita cenderung tetap. Jadi pesan banyak sama pesan sedikit itu tidak ada bedanya. Itu bedanya sangat kecil. Kemudian yang kedua, dengan adanya logistik itu karena kita sudah banyak menggunakan IT, misalnya kita mengefektifkan dari komunikasinya. Jadi kalau kita logistik itu sistem IT-nya itu tidak bagus, ya akan sangat-sangat sulit mengendalikan. Contoh di Surabaya itu, kalau Anda pernah lihat di toko apa itu, GPS itu dulu contoh sebuah sistem penjualan yang bagus. Tapi karena sistem database-nya IT-nya nggak bagus, dia sampai jatuh. Sekarang tidak bisa bersaing dengan toko-toko kecil.
Kemudian yang kedua, perencanaan sama manajerial dari inventory. Inventory itu persediaan, artinya apa? Kita beli barang, seberapa persediaan yang bisa kita buat. Jadi contohnya kita misalnya saya harus beli beras, apakah konsumsi saya misalnya 5 misalnya 1 kilo per hari, apakah saya harus beli berapa misalnya 5 kilo atau kita beli 10 kilo untuk amannya. Dan itu kadang-kadang di kita tidak dirasakan. Beli banyak itu walaupun misalnya lebih murah atau lebih apa ya tadi kalau kita bicara yang pertama. Tetapi umur dari sebuah peralatan itu ikut menentukan atau proses penyimpanan itu ikut menentukan. Karena kan misalnya terjadi perubahan kualitas atau terjadi misalnya kerusakan itu perlu kita lakukan. Jadi manajemen persediaan itu dilakukan supaya kita bisa mengoptimalkan jumlah dari persediaan. Kemudian yang kita bicara tentang warehouse atau gudang. Jadi gudang ini kadang-kadang kelihatannya sepele, tapi kalau gudang kita tidak bisa mengoptimalkan, ya kita jadi sangat-sangat merugikan. Di kita itu warehouse itu sekedar disimpan. Ada yang itu hanya gudang tak simpan, tapi tidak diidentifikasi atau tidak jangan dikira gudang itu juga memerlukan biaya. Karena mungkin kalau sekarang Anda bisa paham, misalnya gudang itu harus ada listrik, air, AC misalnya, atau penggunaan udara tidak mesti AC ya, mengatur supaya kelembabannya bisa bagus, supaya barang itu tidak dirusak. Jadi warehouse ini bisa ledon atau bisa terbuka, bisa juga di dalam sebuah ruangan. Kalau ledon atau yang terbuka itu biasanya barang-barang yang tahan terhadap cuaca atau barang yang ditutup, misalnya kontainer itu contoh yang paling mudah. Tetapi kalau kita bicara kontainer akan bicara seberapa volume kita bisa menggunakan. Karena walaupun bisa ditumpuk, kadang-kadang punya keterbatasan. Kemudian yang keempat, transportasi. Jadi transportasi kita bicara bisa kereta api, udara, darat kereta api sama jalan, kemudian yang kedua laut sama udara itu menjadi pertimbangan. Di sini transportasi itu sebenarnya bukan bicara bagaimana dia mengirim, tapi bagaimana dia mengirim dengan jumlah yang pas. Itu yang kembali lagi yang optimal. Jadi kadang-kadang orang kan mengirim barang itu berbasis berat, berbasis volume. Beda kelihatannya sangat besar pengaruhnya, tetapi kalau kita bicara di beberapa angkutan laut, mereka akan bicara tentang volume. Tetapi kalau kita angkutan darat, kadang-kadang bicara tentang berat. Jadi biaya per kilogram per meter atau per kilometer itu menjadi pertimbangan. Jadi transportasi ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengoptimalkan sebuah jaringan. Jaringan itu artinya saya punya misalnya Surabaya Semarang. Tetapi kita lihat Surabaya Semarang itu berapa trafficnya. Yang kedua, berapa volume yang bisa di delivery atau dikirim. Nah, itu yang kadang-kadang armadanya terlalu banyak juga rugi, armadanya kecil nanti nggak keangkut juga rugi. Itu yang menjadi pertimbangan. Tetapi beberapa jasa logistik itu dia bisa bekerjasama dengan logistik yang lain. Untuk mengoptimalkan barang saya harus terkirim, tetapi ada masalah pada saat kita bicara dikodifikasi. Karena kalau jelek kodifikasinya, dia bisa kacau balau. Karena mungkin sekarang sudah ada sistem barcode, sehingga semua barang terdapat terukur atau terkontrol dengan baik. Itu pun kadang-kadang kita masih bisa terjadi kesalahan. Kuncinya di barcode itu sederhana. Barcode itu jangan sampai dia terhapus. Itu yang jadi masalah. Kalau barcode kita mudah terhapus, jadi kehilangan arah atau dia bisa juga floating atau hilang atau kemana. Itu kita bicara di transportasi. Transportasi itu kita beberapa jasa melakukan sistem transportasi yang terkontrol, tapi dia bisa interchange. Interchange itu artinya kita bisa menggunakan transportasi lain, kita titipkan supaya kita bisa efektif. Tetapi tidak semua mau bisa, karena mau tidak pun kadang-kadang kalau sistem administrasinya jelek atau sistem jaringannya jelek, ya dia kadang-kadang khawatir. Kemudian yang kelima adalah packaging. Packaging atau bahasa mudahnya kemasan. Kemasan ini memang cukup rumit kalau kita saya nggak tahu apakah Anda bisa bayangkan kemasan ada berbagai jenis. Misalnya dia tahan banting, misalnya dia bisa tahan goncangan. Banting sama goncangan beda. Kalau goncangan biasanya kita bicara bagaimana
dia itu walaupun ditumpuk dengan barang yang keras maupun enggak, itu berbeda. Tetapi beberapa jasa membedakan barang-barang yang dengan packaging yang keras sama packaging yang tidak keras. Artinya yang misalnya kertas atau apa, kemudian yang kedua barang yang isinya bungkusnya plastik, artinya misalnya botol yang isinya masalah itu bisa terlindungi dengan baik. Di spare part atau kita bicara di suku cadang dari maintenance itu biasanya mereka berlapis-lapis. Berlapis-lapisnya kedua mungkin pertama kita bicara tentang bagaimana dia kedap terhadap udara, artinya supaya tidak korupsi. Kedua, apa sih dia terlindung dari goncangan. Artinya kalau barang itu assembly yang dimana ada komponen-komponen kecilnya, bagaimana supaya tidak karena apa impact atau apa tendangan dari luar pada saat dia dikirim. Contohnya misalnya kita bicara Anda misalnya pesan apa barang elektronik, biasanya kan packagingnya kan bertingkat dari pelindung supaya dia tahan goncangan. Yang kedua dia hantaman pada saat dia dikirim. Begitu sistem packaging. Ada yang ditanyakan mungkin? Anda kalau ingin lihat di sistem logistik, ya yang paling mudah, apa ya, kalau kita tadi bicara retail. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara apa jasa-jasa titipan, itu sekarang sudah mulai berpikir bagaimana packagingnya yang baik. Karena barang-barang apa yang untuk kemasan pada dasarnya, ya silakan saudara Panser. Ya, izin bertanya Pak. Sebelumnya suara Ya, saya apa terdengar jelas Pak? sudah, Oh, ya. Tadi Bapak membahas tentang kereta api ya Pak. Saya cukup ya. penasaran. Kira-kira apakah eh, perusahaan logistik itu bisa mendirikan kereta apinya sendiri di Indonesia nggak ya Pak? Atau seperti apa kira-kira? Mendirikan sendiri maksudnya Jadi di kan luar kereta kalau api. di luar KAI Pak gitu. Jadi bentuk pengirimannya itu melalui transportasi kereta api mereka sendiri gitu Pak. Membuat kereta api sendiri. Iya, Halo? Ya iya. kemungkinannya kecil. Kenapa saya ngomong kecil? Anda bayangkan, kira-kira orang membuat jasa transportasi penerbangan sama kereta api itu mahal mana? Itu coba. Kereta api bukan ya Pak? Kereta api lebih mahal daripada penerbangan. Ngerti maksudnya? Nah, belum ada kalau kita lihat dimanapun ya, saya melihat di mana ya, misalnya di Eropa, di mana itu saya juga nggak di Eropa. Itu jasa kereta api itu mereka justru yang memanfaatkan gini. Orang biasa memanfaatkannya bukan membuat jalan kereta api, tapi dia menyewa gerbong. Ngerti maksudnya? Halo? Oh iya, mengerti Pak. Jadi misalnya gini, saya punya perusahaan A, saya nyewa satu gerbong untuk barang saya. Jadi semua otoritas di saya, misalnya gampangannya kuncinya di saya. Tapi saya ngamati per stasiun tuh jasa dan jasa itu muncul atau punya perwakilan-perwakilan gitu. Jadi kalau kita punya kereta api lebih mahal, ngapain jaringannya itu sudah ada. Cuman di kita belum banyak memanfaatkan. Ya ada sih, nggak. Ekspedisi-ekspedisi itu dia masih seperti konsumen biasa, tapi tidak menyewa gerbong. Paham maksudnya? Ya, paham Pak. Berarti Jadi lebih kalau baik menyewa dibanding membuat sendiri ya Pak ya? membuat sendiri. Lu bayangkan kalau Anda membuat jalan kereta api lebih mahal daripada membuat jalan kereta api harus membuat stasiun sendiri kan. Oh Yang iya, jadi betul. mahal itu apa tanah, area atau land itu lebih dari waktu ke waktu akan naik. Kalau pesawat terbang kan hanya membuat bandara saja. Kalau kereta api harus dia membuat stasiun. Berarti kalau kita ingin masuk setiap jaringan kota, kita membuat stasiun per kota. Tetapi kalau kita melihat begini contoh yang sederhana, dulu pernah dilakukan juga gini, kereta apinya dulu masih jelek, itu disewakan semua gerbong penumpangnya ke orang luar. Jadi seperti punya bis gitu. Bis tapi yang ngangkut satu. Nah, sekarang itu sudah dilakukan, tetapi kalau barang ya, itu yang jelas batu bara sudah, kontainer sudah mulai berpikir, tapi yang jelas semen itu sudah melakukan punya jaringan. Dia semen itu dulu Gresik nggak punya jaringan, nggak punya rel. Dia bangun sendiri dari Gresik ke Surabaya. Tapi dia tidak bangun kereta apinya, dia bangun relnya saja. Gerbongnya dia nyewa. Bisa bayangkan. Ya, bisa Pak.
Gresik itu nggak punya dulu tuh dia transportasi darat untuk orang itu nggak banyak, tapi yang banyak barang karena dia dekat dekat pelabuhan. Jadi angkutan-angkutan dulu pupuk pupuk sekarang masih ya pupuk sama semen tuh dia pakai kereta api karena dia lebih lebih murah memang jaringannya dia lebih murah dan lebih pendek karena mau tidak mau tetap sama kilometer per eh, berapa biaya kilometer per kilometer sama per beratnya. Nah itu contohnya. Ada yang lain mungkin? Sebenarnya menarik, tapi apakah Anda tertarik? Saya nggak tahu. Saya sebenarnya tertariknya pada jaringan di transportasi itu, kalau kita lihat di optimasinya, barang-barang lokal, itu sebenarnya kita, kalau transformasinya bagus, kita bisa mendapatkan barang sesuai dengan keinginan waktu maupun jenisnya. Cuman di kita masih jelek, ya yang ngomong jelek. Pada saat kita beli barang jelek, salah, mengembalikannya masih bermasalah. Karena kan kita harus membayar sendiri, belum tentu klaimnya dia itu klaim kita itu diterima sama mereka. Kalau di negara-negara lain tuh sampai ada orang kita yang bukan gini, kita beli buku, nanti saudara bisa kembalikan lagi, asal ininya nggak dibuang, apa packagingnya. Itu yang di kita belum belum banyak. Kalau istilahnya bukan barang bekas. Ya, kalau buku kan sulit kita ngomong bekas atau tidak. Tetapi kalau barang-barang rumah tangga mungkin ya kita bisa ngomong bekas. Tapi jarang kalau kita bicara barang-barang seperti yang tidak rusak dalam arti seperti buku itu, kalau sudah kita pakai, ya kita kembalikan kalau kita nggak suka. Orang kita malah nakalnya apa? Buku itu difotokopi dikembalikan. Ini contoh hal yang sebenarnya fasilitasnya baik, tapi kita tidak fair atau tidak elegan dalam apa, menggunakan fasilitas tersebut. Jadi kita kan nggak ada beli buku nggak boleh dikembalikan. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Dan itu berlaku untuk barang-barang apa barang-barang yang tidak rusak. Baik, saya lanjutkan. Kemudian pengertian warehouse, sebenarnya warehouse itu sebenarnya apa? Gudang ya kalau ngomong. Tapi sekarang sudah tidak banyak orang menggunakan gudang. Ya ada sih jasa pergudangan gitu ada. Tetapi kembali lebih populer orang menggunakan warehouse. Kereta api itu punya gudang yang banyak loh. Kalau di zaman, walaupun level kecamatan, gudangnya banyak. Zaman dulu mungkin sudah didesain untuk itu, tapi dari waktu ke waktu servisnya, pelayanannya jelek. Sekarang sudah mulai bagus, karena di negara-negara maju kereta api itu lebih disukai daripada pesawat. Ya karena kalau apa ya, karena yang jadi masalah adalah waktu. Anda mungkin yang pernah naik pesawat itu ada boarding yang lama. Waktunya pendek tapi boarding masuk sama keluar itu apa lama, lebih lama daripada waktu sebenarnya. Tetapi kereta api bisa memotong waktu-waktu yang harus dilakukan cukup panjang. Kemudian saya lanjutkan bagaimana nilai dari sebuah pengiriman dari sistem logistik. Di sini saya bicara tentang 3 hal, inbound logistik, proses logistik, outbound logistik. Ini sebenarnya simpel. Pada dasarnya saya tunjukkan pada gambarnya saja. Ya. Jadi yang tengah itu kita bicara industrinya, yang kiri itu kita ngomong inbound, yang kanan itu outbound. Jadi kalau kita bicara di pabrik atau industri inbound itu mesti orang berpikir di raw material. Tapi kalau kemudian apakah hanya raw material saja? Ya kalau kita bicara maintenance ya suku cadang dan pendukungnya. Suku cadang itu utamanya di maintenance, tapi pendukungnya seperti tadi kita pelumas, kertas godok, misalnya kawat lah atau yang lainnya itu pendukungnya. Yang outbound juga sama. Kalau outbound kita bicara di produk, jadi kita ngomong finish good produk akhirnya tentu aja waste. Waste itu waste dari produk ya, tetapi waste maintenance ada nggak? Ya ada. Waste maintenance yang paling sederhana ya minyak pelumas bekas itu atau serpian atau barang-barang bekas pada spare part yang sudah tidak digunakan. Dalam inbound sama outbound mau tidak mau akan kita bicara balik lagi di value di nilainya di sini seberapa di proses apa dari supplier itu bisa kita pangkas
Nanti saya bicara tentang bagaimana proses di industri di kita itu seperti apa. Kalau saya butuh komponen, nah, sampai berapa waktu yang dibutuhkan. Kita masih yang normal-normal saja, misalnya saya butuh arus barang di, terus kita bicara apa? Kita bicara di deal harga, pengirimannya seperti apa, kemudian pemeriksaannya seperti apa. Itu kalau kita bicara di suku cadang. Tetapi di proses logistik, kembali lagi apa di dalam proses logistik di kita? Kalau kita suku cadang, ya kita bicara warehouse, gudang penyimpanan. Gudang penyimpanan seperti apa? Ya kalau industri yang sedang atau kecil itu saya dicampur antara suku cadang sama raw material. Kadang-kadang malah suku cadangnya nggak kelihatan, nggak diperhatikan ya pokok disimpan gitu aja. Kemudian outbound-nya tadi bagaimana mengendalikan waste atau sisa-sisa produk atau sisa-sisa material akibat atau setelah kita gunakan. Kembali lagi di ini, kalau dia di skema ini, sebenarnya kalau kita ini adalah contoh yang sangat besar, artinya kita bicara tentang finish good. Tapi di dalam finish good, mesti akan mau tidak mau melibatkan transportasi lagi. Walaupun di maintenance itu juga ada waste yang diangkut ya, ditransportasikan cukup panjang. Contohnya misalnya pelumas. Pelumas itu termasuk dibuangan yang ada yang berbahaya, ada yang tidak sih. Tapi mau tidak mau akan disimpan sesuai dengan waktunya. Kalau minyak pelumas bekas sekarang kan sudah orang mulai berpikir tidak boleh dibuang sembarang, dimasukkan dalam tangki, nanti baru diangkut. Ada yang memanfaatkan, ada yang merecycle, sehingga akan menjadi barang yang bisa digunakan atau reuse. Tetapi beberapa orang menggunakan bahan bakar juga jarang sekali. Tapi tidak disarankan, lebih baik diolah. Anda mungkin pernah lihat minyak pelumas yang diolah kembali dengan disesuaikan dengan standar yang ada. Di inbound, berarti kita bicara di inbound, proses inbound proses logistik, sama outbound. Di dalam inbound maupun outbound tidak menuntut kemungkinan ada gudang di luar. Mungkin Anda pernah lihat yang paling mudah itu finish good. Itu ada gudang-gudang yang di luar. Karena dia untuk apa? Kalau di finish good dia mendekati konsumen. Anda lihat misalnya pabrik rokok, pabrik makanan, itu mesti ada gudang di luar. Atau kita ngomong gudang di luar atau warehouse sistem logistiknya di luar, tapi di bawah kendali. Biasanya bagaimana dia mensiasati pasar. Yang saya tahu agak aneh itu, yang cukup itu adalah sekarang di semen maupun di pupuk, itu dia punya divisi sendiri tentang logistik. Pilok sama Silok, Semen Indonesia Logistik, Pupuk Indonesia Logistik. Sehingga bisa saja mereka bisa gudangnya itu milik dia atau gudangnya milik orang lain atau dia hanya nyewa. Nah itu kadang-kadang pola berpikir itu sisi daripada hasil. Kedua, bagaimana dia loading unloading, karena ada daerah-daerah yang tidak boleh dilewati pada jam-jam tertentu. Ini membuat semacam parameter lain yang kadang-kadang menjadi pertimbangan waktu atau bagaimana harga itu bisa berubah. Ya pupuk itu contoh yang sederhana. Kenapa sederhana? Karena dia konsumennya level petani. Dan itu pun beberapa pupuk-pupuk yang non BUMN itu menjadi ikut bermain menyerang pasar-pasar yang karena apa? Karena sistem logistiknya nggak bagus atau nggak bisa menjangkau dengan cepat dari konsumen. Jadi istilahnya harga terjangkau tapi harga murah tapi tidak terjangkau. Terjangkau ada dua hal, apakah dia suplainya nggak bagus atau memang dia inventorinya atau persediaannya tidak pas. Itu sering terjadi. Jadi kelihatannya kecil ngaturnya gampang, tapi begitu besar akan faktor-faktor lain akan ikut menentukan baik jumlah delivery, jumlah gudangnya, supaya dia bisa continue terus persediaannya memenuhi daripada keinginan atau kebutuhan daripada konsumen. Ini tadi di value-nya, kemudian fungsi inventory. Sekarang kita bicara di persediaan. Jadi tadi kita bicara logistik, inventory sama warehouse. Kalau inventory itu kita ngomong persediaan. Seberapa kita bisa menyediakan. Di sini kalau kita bicara di inventory, ada 5 juga fungsi daripada inventory. Menyeimbangkan antara supply sama demand yang paling mudah di situ. Bagaimana supply demand itu bisa imbang?
Artinya kebutuhan, permintaan sama kebutuhan. Pasokan sama kebutuhan. Kalau supply, biasanya orang nggak mau supply. Sekarang itu lagi rantai pasok atau supply chain. Menjadi ilmu tersendiri, bidang tersendiri. Bagaimana kurang mensuplai. Jadi kalau Anda lihat di supply chain itu, kenapa Indonesia itu menjadi penting? Karena Indonesia itu konsumennya banyak. Bagaimana supply chain-nya, warehouse-nya itu banyak dikelilingi di apa di tepi-tepi dari area Indonesia, contohnya Malaysia, Singapura itu. Kalau nggak gitu, kalau kita bicara di yang lokal, sekarang banyak jasa-jasa yang kaitannya dengan inventory atau persediaan. Jadi persediaan itu dari sisi bedakan persediaan sama gudang. Gudang itu tempatnya mengendalikan persediaan. Bukan berarti inventory itu sama-sama dengan gudang. Yang satu fungsinya lebih fungsi operasional, yang satunya adalah fungsi daripada fisiknya. Inventory, kalau kabar berapa inventorinya, kalau berapa persediaannya, yang menjadi pertimbangan. Kadang-kadang persediaannya banyak atau sedikit atau tidak jelas, itu bisa juga terjadi. Kemudian meminimais cost. Jadi seberapa level yang paling optimal kalau kita melakukan atau mengendalikan dari sistem inventory. Karena jumlahnya pas, maka dia akan menjadi biayanya menjadi murah. Kalau kita beli banyak kan kena biaya penyimpanan. Jadi penyimpanan kita tidak karena kadang-kadang industri atau pabrik punya gudang, dia nggak pernah memperhitungkan berapa biaya menyimpan di dalam gudangnya. Kecuali kalau gudang itu dipakai bersama, maka kan bicara sewa per volume, sewa per luasan menjadi pertimbangan. Karena apa? Ya paling jelas tadi kita bicara tentang listrik atau bicara tentang pengkondisian udara, bukan mesti dingin atau panas ya, tetapi bicara tentang humidity, kelembapan. Karena ada barang-barang tertentu menjadi penting. Sisi lain, kalau kita inventorinya itu kita posisinya optimal, maka akan biaya-biaya pembelian atau pengadaan atau procurementnya menjadi lebih rendah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita melayan. Jadi keinginan daripada konsumen. Jadi kemudian konsumen itu berapa, kita menjawab dengan cepat. Kadang-kadang barangnya di gudang nggak ada, karena persediaannya tidak sesuai. Karena konsumen bisa kecewa, artinya bisa beralih ke pemasok lain. Contoh yang saya tahu sistem yang bagaimana memanfaatkan daripada kebutuhan konsumen atau level pelayanan itu adalah Singapura, karena negaranya kecil ya. Di Singapura itu kalau kita beli barang tertentu, misalnya barang A itu, contohnya saya dulu misalnya diajak bagaimana beli piring atau bantalannya, itu kita butuh 10, itu yang nyaple itu tidak satu toko tapi beberapa toko. Sehingga kemungkinan terjadi kecewa di proses dari pelayanan konsumen itu enggak ada dengan harga yang sama. Jadi mereka tidak memanfaatkan harga toko A, toko B berbeda, tetapi harga yang sama dengan tipe yang sama itu supaya prosesnya itu cepat. Artinya tidak mungkin toko A untungnya lebih banyak sama toko B itu dihindari. Tetapi kalau mau untung banyak, maka dia harus mensuplai lebih banyak. Itu yang membuat standar harga sehingga Sehingga lebih terbuka. Kalau di kita kan kadang-kadang enggak, toko A dengan toko B berbeda, walaupun barangnya sama. Itu contoh sistem yang kuno. Sudah jarang orang seperti itu karena nggak ada artinya. Kita untung sekarang, besok sudah nggak ada yang beli. Misalnya seperti itu. Jadi harga dibuat sesuai dengan price-nya. Apalagi sekarang dengan adanya internet yang terbuka itu orang kan bisa memilih-milih. Selama dia kadang-kadang harganya ditinggikan, atau dimurahkan, yang ada juga yang murah, tapi ternyata barangnya nggak ada. Atau dia ngambil orang lain, tapi dengan waktu yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah proteksi dari sistem operasi. Jadi artinya ini kalau dengan zaman-zaman yang IT yang baik, maka sistem operasinya bisa terkendali dengan baik. Artinya supaya terkontrol artinya. Kemudian yang kelima itu tadi yang saya cerita, keuntungan diskon pada jumlah. Jadi contohnya gini, kalau sudah pesan yang banyak, maka nilainya semakin kurang. Di kita belum banyak loh yang kayak gitu. Artinya kalau kita beli banyak, kita dapat diskon. Kecuali kalau barang-barang itu memang langsung kita beli pada produsennya.
Atau yang lain misalnya barang itu sudah untung, harganya diturunkan. Di kita yang ada ya retail-retail besar. Seperti kita misalnya Carrefour, so kita Carrefour itu kalau ada pernah lihat atau misalnya apa, Indomaret juga ada barang digabung, itu bisa dua kemungkinan. Gudangnya sudah tidak efisien lagi, dia sudah BEP atau sudah untung, maka digabung. Atau barang itu nggak populer, digabung sama barang lain. Untuk menarik daripada konsumen, tetapi dia tidak merugikan. Jadi model-model gitu banyak dilakukan mereka-mereka yang punya sistem retail yang kecil-kecil. Jadi dia biasanya dari sistem logistiknya dia punya kendaraan sendiri, cuman gudangnya jadi satu. Nah, gudangnya diletakkan di luar kota dari masuk ke dalam kota. Anda mungkin pernah lihat apa itu contoh yang gudangnya di luar kota. Selain Indomaret atau apa yang teman-temannya itu kadang-kadang yang punya sama, cuman sahamnya berbeda. Jadi kadang-kadang Anda lihat Indomaret sama apa itu letaknya dekat, bisa berhadapan-hadapan. Untuk apa istilahnya untuk menangkap konsumen supaya dia kalau nggak ke sini ke situ di depan. Ada lagi kalau Anda lihat di apa itu KFC itu gudangnya di Gresik itu. Anda bayangkan gudangnya di Gresik itu yang disimpan apa? Dia impornya ada di luar Indonesia. Kalau di kita orang misalnya saya nggak tahu apakah Anda pernah lihat bahwa di ayam, dia mereka ayam, stoknya itu di ayam. Tapi ayam yang dibawa ke Indonesia itu yang banyak adalah apa sih? Sayap. Karena sayap di negara lain nggak laku, tapi di Indonesia laku keras. Sampai dia diimpor. Atau yang lain misalnya kalau Anda lihat sekarang itu ketela pohon di Lampung, mungkin ada yang dari Lampung. Itu sentra produksi ketela pohon. Dia di sana harga begitu panen sangat bisa turun dan dia bisa dikirim atau dia dijual ke Jawa, tapi dalam bentuk kering. Anda bayangkan bahwa mereka begitu besarnya walaupun di sana ada pabrik tapioka misalnya. Tapi karena jumlahnya banyak, supply-nya terlalu banyak, maka akan terjadi penurunan harga. Itu mereka membuat packaging atau membuat sistem yang seperti lima itu bagaimana kuantitas diskon akibat jumlah pemesanan yang besar. Makin besar akan semakin turun. Itu contohnya seperti itu. Jadi kalau Anda lihat logistik ini, saya kembali lagi, jangan berpikir, saya contoh case-nya di suku cadang, tapi jangan Anda berpikir tidak mesti suku cadang, bisa yang lain-lainnya. Karena apa? Sistem supply demand atau sistem rantai pasok atau supply chain itu berkembangnya cukup cepat. Bisa kita memanfaatkan sisi-sisi dari pendukung dari sistem supply demand atau supply chain. Kemudian klasifikasi daripada biaya inventory. Jadi di sini saya bicara ada berapa ini? Ada 4 atau ada 4. Kita bicara di pajak ya, kita ngomong pajak ya, bunga sama biaya biasanya opportunities cost, itu biaya akibat dari kesempatan yang bisa kita gunakan. Jadi beberapa inventory ini dia tidak mesti punya sendiri. Ya, kembali apa? Atau saya balik. Apa perlu kita membuat gudang sendiri? Biasanya orang membuat gudang sendiri itu kalau dia tidak punya kemampuan atau tidak biasa di usahanya itu di pergudangan, lebih baik orang itu nyewa. Karena kalau dia bangun gudang tapi dia utilitasnya atau penggunaannya tidak terlalu besar, maka menjadi tidak efektif. Karena dia akan mau tidak mau kena interest atau bunga atau pajak lah kita ngomong gitu. Kemudian yang kedua storage sama handling cost. Storage itu penyimpanan, handling itu pemindahan. Kalau kita bicara di dalam inventory pemindahan, misalnya kalau kita bicara gudangnya banyak, barangnya banyak, maka perlu jenisnya banyak, maka proses handling itu memerlukan biaya. Misalnya kalau kita punya gudang-gudang barangnya berat, kita perlu forklift atau alat angkat yang lain menjadi proses handling. Kemudian yang kedua yang lainnya adalah storage, penyimpanan. Storage akan mau tidak mau bicara tentang dimensi, yang kedua bicara tentang sifat material. Kadang-kadang bagaimana di dalam sistem storage itu bisa efektif tapi bisa terkontrol. Kalau Anda lihat toko-toko yang gede misalnya istilahnya kita ngomong factory outlet, itu gudang dan toko jadi satu. Artinya proses barang itu diletakkan seperti di gudang.
Sehingga apa? Orang tidak lari ke sana kemari, tapi dilihat seberapa permintaan di dalam toko itu. Jadi factory outlet itu sebenarnya menjawab bagaimana mengoptimalkan gudang dan toko. Ada lagi yang ruko, ruko itu apa, rumah dan toko misalnya. Tetapi kan tidak, kalau kita bicara di material kan bukan itu. Tapi kalau factory outlet, intinya dulu adalah memanfaatkan gudang menjadi toko. Tapi orang ngomong bukan factory, tapi buat namanya factory outlet untuk menarik penumpang, bahwa menarik pembeli atau konsumen. Kalau factory outlet berarti harga dari pabriknya mungkin lebih murah. Kemudian ini tax, insurance sama seringgit. Jadi sebenarnya tax sama insurance itu atau asuransi itu belum terbiasa kita. Barang itu harus kita asuransikan. Kalau pajak iya mungkin sih pajak barang. Tapi kemungkinannya kalau kita pajak di inventory, kita pajak di tempatnya itu gudangnya. Tapi insurans adalah asuransi bagaimana barang itu dikirim, asuransinya ada enggak? Ya barang-barang yang peka atau yang mudah hilang atau mudah terjadi, biasanya asuransinya ditingkatkan. Kemudian ordering cost, biaya pemesanan, kelihatannya sepele ya. Ordering cost itu ada biayanya, ada. Sekarang sudah mulai muncul berapa order cost-nya. Karena apa? Kalau Anda contohnya kita beli makanan, itu kadang-kadang kan biaya pemesanan, tenaga, energi yang digunakan untuk melayani pemesanan itu ada. Itu kalau biasanya orang nggak mikir ke situ kan. Tetapi kalau kita menggunakan alat, misalnya menggunakan komputer, sistem database, maka dia akan di-charge. Sekarang sudah mulai, kalau Anda pernah beli barang-barang itu, dia ada ordering cost atau biaya pemesanan itu ada. Walaupun kelihatannya mengada-ada, tapi mau tidak mau akan kena. Mau tidak mau memerlukan, ya gampangannya memerlukan energi. Kalau energi berarti ada biaya energi yang dikeluarkan, ordering cost. Ya kadang-kadang, ya kalau di sini disebutkan misalnya paperwork atau istilahnya kita bicara di nota-nota pemesanan atau telepon atau internet, itu kelihatannya kan menimbulkan biaya pada saat orang memesan. Belum orangnya. Kalau Anda pernah lihat biaya pemesanan akan mengikuti biaya pelayanan kalau kita bicara di inventory. Kemudian carrying inventory, jadi kembali lagi di sini, ini bicara tentang aplikasinya. Kenapa kok dia ngomong carrying inventory? Jadi persediaan itu ada, ada yang mensupport atau membawa. Jadi kembali lagi di sini, ini sebenarnya ada dua cycle inventory sama safety stock. Ada dua yang berbeda, cycle inventory, bagaimana kita memesan kembali. Cycle atau persediaan itu cycle-nya berapa dia memesan ulang. Cycle itu bagaimana jumlah yang kita pesan setiap periode pemakaian kita selesai. Contohnya misalnya saya beli bleeding berapa, saya beli seal berapa, setiap berapa. Kita ngomong cycle. Nah di sini yang ditonjolkan adalah kita ngomong lot sizing. Di lot sizing satu lot atau satu paket kita membeli itu berapa kan, berarti ada semacam pemesanan pengulangan dari sistem persediaannya. Jadi misalnya saya harus beli misalnya minyak pelumas setiap berapa minggu, atau kita beli misalnya kita beli spare part yang contohnya misalnya seal berapa bulan. Kalau kita banyak kan akan berapa kita beli dengan barang yang sama atau dengan barang yang setipe. Kemudian safety stock. Dari stok itu artinya gini, kalau saya pemakaian saya itu 10, tetapi pada saat kita menggunakan misalnya sudah sampai 8, kita harus memesan kembali. Kenapa? Bisa aja karena waktu. Jadi kayak misalnya pesan lagi itu waktunya membutuhkan 2 minggu atau seminggu. Nah, 2 minggu seminggu itu kita mengatakan bahwa dia itu safety stoknya seberapa. Dan saya tunjukkan maksudnya seperti apa. Jadi misalnya habisnya kebutuhan saya 10, tapi jangan sampai kita pas 10 baru pesan. Ya, saya bisa mengalami keterlambatan. Karena pemesanan order itu butuh waktu. Jadi sebenarnya safety stoknya berapa. Supaya tidak terjadi keterlambatan atau backlog, atau kita bisa macet karena persediaannya nggak ada atau kosong. Kemudian ini sistem inventorinya saya nanti tidak akan bicara banyak, tapi saya tunjukkan saja. Di situ ada ABC, VID, ada SAP, ada FSN, ada ini selera.
Jadi sistem penanganan daripada sebuah logistik itu ada yang model ABC. Ini yang paling kuno. Paling kuno itu artinya dia hanya melihat prosentasenya saja itu ABC. Itu gaya-gaya yang lama, raw material itu banyak model ABC. Kemudian yang kedua adalah VED, artinya vital, esensial, desirable. Artinya kita bisa bicara kita prioritas. Jadi bagaimana spare part atau suku cadang material itu kita kelaskan atau kita klasifikasikan apakah vital apa esensial. Padahal artinya sama vital sama esensial. Hampir sama, penting sangat penting harus seperti apa. Tetapi kembali lagi apa prioritas itu perlu kita pahami nanti kalau kita bicara mesin atau peralatan itu adalah peralatan utama kita. Misalnya dia harus jalan, maka kita bicara misalnya ini vital. Maksudnya tidak gampangannya yang satu dikerjakan tidak melihat jam kerja, yang satu dikerjakan kontinu tapi tidak melihat waktu libur, tapi jam kerja masih. Kalau vital itu tidak mengenal libur, tidak mengenal jam kerja. Kalau esensial, jam kerja tapi tidak memperhitungkan waktu libur. Jadi artinya Sabtu Minggu tetap dijalankan, tapi jam kerja. Tapi yang satunya Sabtu Minggu 24 jam. Itu contohnya bagaimana bedakan vital sama esensial. Kemudian yang SAP, Scare, Available, sama Plenty. Sebenarnya ini juga berbasis pada forecastingnya seperti apa. Tapi di maintenance jarang jarang kita jumpai. Yang banyak itu tadi FED sama yang ini adalah FSN. FSN itu fast slow normal atau slow ya slow normal. Fast moving sebenarnya, fast moving, slow moving sama normal. Artinya normal ya kita beli biasa-biasa saja, tetapi kalau fast moving kebutuhannya banyak, slow moving kebutuhannya sedikit. Jadi slow moving itu kita bisa juga bicara kebutuhannya barangnya sedikit, tapi dia memesannya butuh waktu yang panjang sehingga sangat-sangat lambat bisa pesen dua bulan, 3 bulan tergantung daripada jenis suku cadang yang digunakan. Kemudian SDE-nya kalau kita nggak kelihatan, coba Anda lihat sendiri di situ. Oh sama scare, kita ngomong scare, D-nya itu kalau kita difficult, yang E-nya adalah kita jadi kita bicara yang sangat peka. Sebenarnya kalau kita bicara sulit, kemudian kita bicara yang mudah, tapi jarang ya. Yang tadi FED sama nanti saya tunjukkan kenapa kok FED sama itu yang banyak digunakan. Nah, ini sama. Kemudian jangan pada inventory planning model atau model perencanaan dari inventory yang sangat populer itu kita ngomong economy order quantity. Ini untuk raw material, untuk spare part juga sama. Jadi sebenarnya ini kembali lagi bagaimana kita memesan kembali, memesan ulang. Tapi istilahnya dia economic order kuantitas. Jadi bagaimana kita memesan dengan kuantitas yang paling ekonomis. Jadi sebenarnya basicnya kalau kita ngomong apa sih, kebutuhan itu kadang-kadang nggak tentu. Artinya nggak tentu kalau kita bicara mana rusaknya belum tentu, belum bisa tahu patternnya atau polanya. Ada beberapa asumsi yang dia gunakan di sini kebutuhannya tidak dikenal dengan waktu tertentu, kemudian kebutuhannya relatif konstan. Kalau kita bicara teratur di sini, demand is relatively constant over time, dan no shortage. Kalau apa yang diizinkan tidak boleh diizinkan terjadi dia shortage. Shortage itu artinya apa jadi ngomong apa kritikal atau kita bicara dia seperti stoknya bisa dilampaui atau terlampaui. Kemudian lead time-nya, waktu pemesanannya itu konstan juga. Kemudian pemesanan bisa kita lakukan sekali. Karena model ini sebenarnya sederhana ya, kenyataannya nggak seperti itu yakin. Ini saya beri contohnya. Orang pesan dipakai ini. Ini itu apa sih sangat sangat sederhana karena apa? Belum tentu memakainya di sini benar saya bisa enggak. Memakainya itu sama waktunya. Jadi kalau ada lihat di sini, kalau saya lihat di sini ini kan bentuknya simetri semua sama. Tetapi bisa juga ini datangnya total dipakai
dengan waktu yang sama. Yang dimaksudkan safety stock itu yang di bawah ya, di bawah garis lurus di sini. Jadi kita ngomong di sini distributed apa sebentar. Di sini waktu kita ngomong safety stock itu di sini. Jumlahnya safety stocknya itu ini. Nah, di sinilah kita memulai untuk pesan lagi. Di sini waktunya sampai berapa di lead time itu pada saat dia mencapai habis barangnya sudah datang. Ini teori, artinya tidak mungkin kita bicara pemakaiannya juga sama, lead time-nya juga sama persis. Kalau lead time-nya konstan, kita bisa menggunakan EOQ tadi, ekonomi quantity order, ekonomi order quantity kembali saya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini berapa sih biaya penyimpanan biaya pemesan, biaya material yang paling rendah? Ada biaya tentang holding cost, sama biaya material. Jadi seperti tadi, kalau kita beli barang, harga barang, harga pemesanan, sama harga penyimpanan. Itu. Yang kembali lagi kita berapa jumlah yang paling rendah, ya kita jumlahnya yang menjadi kunci. Kalau kita lihat di sini. Karena kombinasi antara holding cost semakin besar, ordernya kan semakin kecil, tapi holdingnya kan semakin besar. Jadi jumlahnya kita pesan yang banyak, maka biayanya rendah, biaya ordernya. Tetapi semakin kita pesan banyak, maka biaya penjualannya akan tambah. Tapi harga barang tetap kan konstan di sini. Kombinasi itu akan menentukan berapa sih jumlah pemesanan yang paling optimal dari sisi harga. Kemudian dari sisi formulasi. Di total cost itu ada demand cost, kebutuhan dari barang, kemudian order, kemudian holding. Formulasinya itu apa ya? Ya berbasis pada berapa kebutuhan jumlah daripada barang. Dari barang itu kemudian jumlah daripada biaya daripada pemesanan sama biaya pada penyimpanan. Kenapa kok itu setengah? Ya kembali lagi kita ngomong setengah. Ya totalnya ini kan yang ini. Bentuknya kan holding itu segitiga. Jadi berapa luasannya kan setengah kali tinggi. Berapa pemesanan di sini biaya ini sama pemesanan di sini berapa? Jadi luas segitiga bukan luas Q4. Makanya dia pakai setengah formulasinya itu. Setengah giga. Dia adalah order kuantitasnya. Ini biaya per unitnya. Kemudian biaya holdingnya yang H itu, ya holdingnya H. Kemudian biaya pemesanan itu di order service ya, service sebenarnya. Nah, bagaimana mencari optimalnya kita turunkan fungsi daripada key. Pada saat berapa sih mencari biaya optimalnya, kita cari TC per DQ, DTC per DQ sama dengan 0. Maka ketemu berapa key-nya atau jumlah optimal dari pemesanannya. Tapi ini variasi loh ya. Ini kan masih bisa aja kita key fungsi S fungsi daripada key. Ya juga seperti itu. Karena kan mode ini semua konstan biayanya, tidak fungsi daripada jumlah. Walaupun kita bicara di sini, di sini kita demand per year-nya bukan per year tapi bisa per bulan. Bisa key-nya pesan sedikit atau pesan banyak. Saya nggak tahu kalau Anda tertarik ke supply chain, ya Anda coba lihat di supply chain itu banyak macam-macam bagaimana economic order quantity itu bervariasi. Itu di key. Ya sebagai pengetahuan saja, tapi MOP misalnya Anda dapat EOQ. Oke. Kemudian warehouse, gudang. Apa sih fungsi warehouse? Sederhananya gudang tempat penyimpanan. Ya, tempat penyimpanan orang akan berpikir secara umum, saya menyimpan, pokoknya saya simpan itu ada juga. Dulu kalau nggak salah saya pernah juga dimintai untuk melihat berapa sih barang saya yang tertinggal di gudang. Gara-gara dia kalau beri barang disimpan, tapi nggak tahu. Jadi sampai dia nggak tahu berapa barang saya yang di gudang itu, ya jadi aneh. Karena dia begitu barang murah beli. Tapi industri-industri itu biasanya industri yang kaitannya dengan barang-barang musiman. Biasanya bisa industri jamu, bisa industri makanan. Industri pupuk itu kadang-kadang juga sama. Barang murah dia beli sampai dia nggak bisa menyimpan atau nyimpannya di luar. Jadi fungsi dari gudang itu sebenarnya ada beberapa di sini. Bagaimana mengoptimalkan penggunaan space atau ruangan. Bagaimana meningkatkan produktivitas daripada pekerja. Bagaimana mengurangi material handling. Artinya kalau gudang itu dekat,
Kenapa dia langsung tidak punya gudang, maksudnya yang nomor 3 itu. Reduce material handling, reduce order filling time. Jadi kalau dia punya gudang artinya nggak perlu nyimpen, nggak perlu, tapi tinggal ngambil. Artinya kalau dia nggak punya gudang, dia harus beri langsung dan menunggu. Kemudian memaksimalkan maksimal daripada aset, penggunaan daripada aset, kemudian mengurangi biaya operasi. Ini kalau dia punya gudang. Tapi transportasi tadi kalau kita bicara di apa tadi kita bicara di inventory masih tetap ada beberapa biaya handling di dalam gudang itu sendiri. Artinya gudang itu kalau kita bicara tidak punya gudang sama punya gudang. Tetapi waktu kita punya gudang juga kita ada biaya handling atau biaya daripada handling yang terutama yang perlu kita pahami. Kemudian fungsi gudang, jadi ini menerima, menyimpan, order picking atau kita bicara bisa bagaimana kalau dia jauh, kemudian packing and shipping dan traffic management. Ini kalau kita bicara sini kalau di spare part jarang, dia paling 1-2 receiving, storage, ini lainnya paling tidak dia di traffic. Tapi packing sama shipping bisa terjadi. PLN itu punya gudang yang banyak, gudang spare part. Bisa aja misalnya gudangnya satunya di Surabaya, satunya mungkin di Semarang dengan material yang komponen yang sama, dia akan melakukan packing and shipping. Tapi tidak melalui pihak lain, tapi dia diantar sendiri. Jadi 5 ini menyimpan ya, menerima. Kenapa ada penerimaan? Untuk mengecek apakah speknya sesuai dengan waktu order. Ini banyak kejadian kalau receivingnya jelek atau ya bukan jelek, tidak teliti bisa jadi masalah. Kalau storage ya kaitannya dengan bisa geometri, bisa sifat dari material, disimpan seperti apa. Jadi misalnya pipa yang besar, pipa-pipa yang besar sebagai suku cadang itu di luar disimpan di luar roll down, kemudian yang di dalam disimpan dalam rak-rak spesifik. Kemudian ada nomor rak sama nomor barang. Biasanya nomor ini cukup rumit kalau kita sudah bicara di komponen. Karena selain bicara tentang gudang, bicara tentang penggunaannya seperti apa. Itu di receiving, kemudian kita bicara di storage, penyimpanan tadi, kemudian order picking. Ini kalau kita bicara pada produk ya, tetapi kalau suku cadang biasanya sangat jarang. Karena mau tidak mau akan ada semacam kalau gampangannya stok opnam, artinya seberapa sih barang yang datang dan dipakai. Kemudian packing sama shipping, kalau tempatnya jauh, barang itu cukup peka terhadap lingkungan, terhadap goncangan, itu perlu packing. Kemudian traffic management itu bagaimana bisa tahu masuk keluarnya material itu di gudang. Jadi sebenarnya antara picking sama traffic itu hampir mirip, tapi beda. Kalau traffic ini sudah benar-benar besar, artinya bagaimana mengefektifkan masuk keluar alat angkut masuk ke gudang itu bisa masuk, tapi sesuai dengan barang itu mau disimpan di mana. Kalau gampangannya biasanya kalau di gudang itu ada ada semacam istilahnya kita ngomong misalnya alatnya kita menggunakan forklift yang gede-gede atau forklift yang kecil-kecil atau barangnya hanya sekedar ditaruh di rak yang bisa digeser-geser. Itu kaitannya dengan traffic management. Kemudian lokasi, bagaimana menentukan gudang. Kalau gudang itu yang paling sederhana adalah gudang itu gampang dijangkau. Tetapi kembali lagi ada beberapa yang menjadi pertimbangan di sini, bagaimana natur atau karakter daripada spare part. Apa naturnya atau karakternya seperti apa? Kemudian infrastrukturnya seperti apa? Gudang itu tidak sekedar bangunan yang bangunan yang dibangun tanpa ada fasilitas lain. Minimal kalau kita bicara di sini adalah listrik, kemudian bagaimana saluran udaranya atau humiditasnya, mungkin humidity-nya, kemudian akses. Akses itu artinya gudangnya paling nggak mudah diakses dari para penggunanya. Kembali lagi sedekat mungkin, semudah mungkin untuk diakses. Kalau Anda pernah lihat bulog itu biasanya mesti kalau kita bicara gudang. Gudang itu ditempatkan supaya akses menyimpan sampai akses mengambil mudah. Bukan ditempatkan di jauh atau di tempat tersembunyi,
Kita bicara di akhirnya. Kemudian availability itu ketersediaan, artinya seberapa space yang tersedia atau bagaimana dia space itu bisa berguna atau bisa dimanfaatkan dengan optimal. Kemudian yang agak aneh itu antara 5 sama 1 ya, tapi sebenarnya berbeda. Kalau kita bicara digital kan yang 1 kan kita bicara tentang area, tetapi kalau yang 5 bicara tentang tipe itu bisa jenisnya, bisa bentuknya unit atau kalau curah bentuknya sudah ada packagingnya seperti minyak pelumas itu biasanya sudah ada packagingnya walaupun dia bek. Tapi kalau kita bicara misalnya seperti apa barang-barang yang bek tapi dia sifatnya apa dimensinya kecil. Misalnya kita bicara baut-baut yang kecil atau seal bukan seal apa nih ya, ikan ring, washer kalau bahasa di sini ring itu biasanya termasuk bak karena dia kecil dan dia jumlahnya biasanya disimpan dalam bentuk packaging yang besar. Itu lokasi kemudian nah, sekarang kalau tadi saya bicara di spare part, jadi klasifikasi spare part ini pada umumnya ada 2 yang digunakan di maintenance. Yang pertama kita ngomong fast moving, slow moving, sama non moving. Jadi istilahnya spare part itu dipakai trafficnya atau kebutuhannya cepat enggak, atau proses penggantiannya cepat enggak. Kita ngomong fast moving. Kalau slow moving itu lambat, biasanya komponen-komponen yang umurnya panjang, di mana barang-barang itu spesifik. Kita ngomong slow moving. Non moving itu tidak jelas, benar. Kita ngomong tidak bergerak, sebenarnya bukan tidak bergerak, tapi dia yang kebutuhannya tidak bisa diprediksi. Hanya biasanya dia sering butuhnya nggak jelas atau tapi periodiknya nggak jelas, kita ngomong non moving. Kemudian yang kedua adalah dari fungsinya, vital, esensial, sama desirable. Itu artinya yang paling mudah itu ya dari prioritasnya seperti apa. Itu kaitannya dengan peralatan biasanya. Kalau peralatannya itu utama, itu maka kita ngomong vital. Walaupun barangnya sama. Jadi contohnya gini yang paling mudah. Yang paling mudah itu piring ya, apa piring. Kita bicara di pelumas misalnya. Pelumas yang satu untuk mesin utama, yang satu enggak. Itu akan yang satu cepat dilakukan perbaikan atau penambahan atau apapun yang kayak yang satu level kedua. Jadi kita bicara di seberapa level daripada peralatan itu sendiri. Jadi level itu kalau di maintenance mungkin nanti saya jelaskan bagaimana level itu di 1, 2, 3. Kalau kita bicara apa? Kemarin kita bicara tentang apa? Kita masuk maintenance atau enggak? Itu ada kelasnya lagi. 1, 2, 3, sampai 4. Kalau yang tidak masuk punya yang RTF atau run to failure kan dia tidak masuk dalam program maintenance. Dan itu nanti akan dipelaksanakan ada vital dan esensial. Nanti kalau di detailnya itu ada 4 juga, tapi biasanya mengklasifikasikan ini tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Artinya 2 jarang, biasanya 5 juga jarang. Jadi 4, 3 itu di klasifikasi ini banyak digunakan. Kemudian saya lanjutkan pada spare part management, sebenarnya tidak banyak kalau di spare part management di sini. Kalau kita bicara di maintenance yang ideal, jadi kalau kita lihat di sini, maintenance yang ideal. Jadi spare part itu mensuplai 80% untuk PM atau yang terkendali atau yang dalam program. Yang 20% itu hal-hal yang misalnya kaitannya dengan tidak terencana, corrective maintenance atau corrective maintenance di mana yang kiri bawah ini plan procurement, yang satu tidak. Jadi seberapa dia? Apakah kita hanya yang terencana 80% atau 20%? Jadi ini dengan kata lain apa? Yang 85 terpakai, yang 20% sebagai persediaan. Semakin bagus dari sisi maintenance itu, maka ya, angka 80-20 itu menjadi bergeser misalnya 85-15, tergantung daripada sistem itu digunakan. Nah, yang terencana itu kan bisa macam-macam di sini, bisa standar, bisa prediktif, proaktif, sama korektif, tapi dia terkontrol. Ini seberapa bisakah sebuah industri itu melakukan ini, ya dia akan melihat sistem itu seberapa dia bisa mengevaluasi nantinya. Karena kadang-kadang mentalnya bagus, tapi spare part-nya kadang-kadang over istilahnya ya orang ngomong over gitu. Kalau kita inventornya over,
Artinya dia persediaannya terlalu berlebihan. Itu juga sering terjadi. Kemudian ini kalau kita bicara targetnya terpenuhi nggak? Nah, di proses maintenance, proses pengadaan spare part ini panjang sebenarnya. Jadi mulai spare part identifikasi, request atau permintaan, kemudian persetujuan, kemudian pembelian, procurement, pengadaan di procurement, kemudian eh, pengiriman sama penerimaan, kemudian warehousing, kemudian digunakan, kemudian backflow. Artinya seberapa hasil itu digunakan lagi atau enggak, atau diperbaiki atau enggak. Proses di kita yang paling sulit itu adalah 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena dia kadang-kadang yang kalau mungkin Anda pernah mengamati, kenapa pekerjaan-pekerjaan di kita itu selalu dengan keterlambatan. Yang sekarang aja misalnya kita pekerjaan perbaikan itu kan sama. Misalnya jasa, bukan spare part. Nah, ini juga sama. Spare part itu kebutuhannya berapa? Setelah itu kita ngomong permintaan. Antara permintaan approval atau persetujuan itu panjang biasanya. Karena apa? Karena bisa saja pemasoknya banyak. Harus melalui tender atau yang lainnya. Setelah itu kalau approval sudah oke, maka dia procurement. Procurement pembelian atau pengadaan. Kemudian pengiriman sama apa nih? Antara procurement sama delivery itu butuh waktu. Nah itu baru masuk ke warehouse. Nah ini itu yang di kita sering menjadi masalah. Terutama yang request, approval, sama procurement. Kalau pemasoknya melalui tender atau pembeliannya melalui tender ya cukup panjang. Kalau pemasoknya banyak, kemudian ada juga yang nggak jadi, atau juga mungkin pemasoknya sedikit, atau terjadi masalah, tidak fair, itu kadang-kadang masuknya tidak sekedar protes tapi bisa masuk pengadilan. Itu juga bisa terjadi. Jadi kadang-kadang proses pembelian menjadi masalah karena faktor hukum. Artinya melewati melanggar ketentuan yang sudah dibuatkan. Karena biasanya ada di dalamnya ini aturannya seperti apa, regulasinya seperti apa. Jangan dikira model ini apa sih, model pengadaan itu gampang, tapi begitu rumitnya. Misalnya ada barang yang mudah dibeli itu juga sulit karena terkendala sama apa proses atau regulasi yang ada. Mungkin kalau saya nggak tahu apakah Anda pernah melihat itu, tapi kalau kita lihat sehari-hari atau kita lihat di industri-industri besar itu problemnya adalah di sini. Kadang-kadang materialnya itu tersedia tapi nggak bisa dipakai. Nah, sebenarnya ada dua kemungkinan, apakah memang sudah sudah diperbaiki dari jalur lain atau memang dia speknya beda. Karena di sistem-sistem apa penerimaan itu kadang-kadang kita bisa kurang teliti dalam menerima barang itu. Kemudian, nah ini kalau kita bicara di permasalahannya itu siapa penanggung jawabnya, siapa yang nge-approve, kemudian terjadi perubahan atau tidak, kemudian tidak cukup identifikasinya di warehouse karena tidak punya standar kadang-kadang. Apakah mungkin nggak barang yang di warehouse itu dikembalikan? Kebanyakan malah nggak jadi barang yang mati, malah nggak bisa. Atau sisa-sisa dari program yang lama tidak teridentifikasi juga bisa terjadi. Ya, ini kembali lagi, kalau saya nggak tahu apakah ini sebagai informasi saja, siapa tahu Anda pernah pernah lihat atau pernah memahami ini, paling tidak Anda paham proses di sini. Jadi di situ ada, biasanya kalau yang paling kiri ini dari pengguna atau dari teknisi, masuk ke bagian atasnya sedikit, manajernya atau supervisornya dimasuk ke bagian pengadaan. Ya ini karena bisa jadi orangnya tidak paham, bisanya hanya membeli atau pembeli itu kadang-kadang yang paling murah yang dibeli, bukan yang sesuai. Jadi bisa mahal karena sama mahal bagus, mahal jelek. Ya, tapi murah bagus nggak ada. Ya wajar bagus, tapi kadang-kadang kinerja mereka atau baik key performance indikator mereka itu pembelian itu kalau murah menjadi kinerja yang baik, padahal belum tentu. Itu yang sering terjadi. Ini di permasalahannya. Kemudian bagaimana mengatasinya? Nah, beberapa proses problem ini bisa dilakukan, ada ya sesuai dengan tadi jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau nggak salah. Ini 4, bukan 8 malah. Bagaimana mengidentifikasi, bagaimana meminta request. Request itu kadang-kadang juga butuh waktu tadi. Berapa ya player atau dilempar keluar. Saya butuh barang ini. Bagaimana?
Kemudian sudah banyak, kemudian setelah diseleksi, maka di-approval atau disetujui. Setelah disetujui, biasanya setujui ada dua, sesuai dengan spek, kemudian sesuai dengan harga, maka dilakukan procurement atau pengadaan. Jadi kembali lagi, approval, persetujuan antara request sama approval ini yang cukup panjang. Istilahnya orang nanti ada istilahnya apa, beauty contest. Beauty contest itu biasanya antar supplier itu menunjukkan barangku ini loh. Dengan segala kualitas, harga, kemudian apa delivery seperti itu. Biasanya mereka yang supplier besar itu dia mengandalkan bukan harga, tapi delivery-nya. Karena dia yang bagaimana dia mau mendapat keuntungan jumlah yang dia kejar, bukan harga satuan persatuan. Kemudian penerimaan di gudang, kemudian warehousing adalah penyimpanan, kemudian penggunaan dari yang pesan tadi, kemudian tidak semua spare part itu dapat digunakan dengan maksudnya barang yang dibeli itu bisa habis digunakan itu tidak semua. Ya kalau bisa semua hebat itunya dari sistem pengadaannya atau procurement-nya. Karena antara pengguna sama pengadaan sudah klop pola pikirnya. Biasanya orang pengadaan itu belum tentu dia tahu teknis. Karena yang ditunjukkan biasanya bagaimana dia mengelola pembelian itu fair. Karena musuh, kalau istilahnya musuhnya. Tantangan dia itu harus bisa menerima para pemasok itu dengan harga yang sesuai, dengan memenuhi aturan yang ada. Itu biasanya di procurement atau pengadaan atau pembelian. Kemudian godaannya pembelian juga banyak. Godaannya makanya beli sekian, dapat barang saya lebih murah. Atau jumlah beli segini, dapat diskon segini itu kadang-kadang menjadi godaan. Ya, overstock di dalam sistem sistem apa, penyimpanan atau pengadaan barang itu sangat menjadi problem. Jadi kelihatannya stoknya banyak itu bisa salahnya tidak satu orang atau tidak satu bagian, tapi beberapa. Bisa pada proses procurement, bisa planningnya nggak bagus, bisa spare part manajemennya juga ada. Artinya gini, ada orang pesan, saya pesan atasan saya, oh supaya aman tak tambahi. Saya pesan 5, dia lebihkan 6. Kemudian di atasnya lagi 8. Di atasnya lagi, oh nanti kalau ada apa-apa supaya aman ditambah lagi. Itu istilahnya akan terjadi apa istilahnya kita bicara jadi apa istilahnya menggurita. Kalau kita menggurita itu jadi yang sampai ke procurement barangnya jadi berlebihan. Karena dia ngomong selalu konservatif, lebih amannya, tapi tidak berpikir seberapa sih optimalnya. Kadang-kadang tidak hanya di maintenance, tidak hanya di suku cadang, tapi di produksi atau di proses juga sama. Nah, ini contoh bagaimana mengatasinya. Jadi biasanya bisa membandingkan antara departemen satu, departemen lain, atau divisi satu dengan divisi lain. Bagaimana proses-proses itu bisa dioptimalkan. Ya ini di proses ini kadang-kadang tidak mau melihat sistem lain. Sistem itu paling bagus, itu sering terjadi. Ya kembali lagi kalau kita bicara di maintenance yang paling utama itu orang maintenance tahu orang warehouse, orang pengadaan juga tahu kebutuhan. Artinya bisa jadi misalnya ada yang orang pengadaan itu dibuat dua, satu barang-barang non maintenance, satu barang-barang untuk produk, sehingga dia bisa paham teknisnya seperti apa. Kalau orang yang pengadaan itu diambil yang tidak paham tentang spesifik teknis, ya jadi masalah seperti itu. Sering terjadi beberapa industri itu malah yang pengadaan sama persis tidak tahu bagaimana barang itu dibeli. Pokoknya dia murah dibeli. Entah kualitas, entah produknya sama. Jadi setiap produk itu bisa berbeda-beda walaupun speknya sama. Karena manufakturnya dari mana, kemudian yang kedua license-nya dari mana, itu juga akan mempengaruhi kualitas dari sebuah spare part atau suku cadang. Kemudian tadi bicara di jenisnya, kalau kita bisa klasifikasinya ya di sini. Ada fast moving, slow moving, non moving, kemudian vital, esensial dari prioritas. Kalau ini adalah dari jumlah, dari traffic, dari suku cadang itu sendiri. Nah ini contoh evaluasinya. Ini sebagai ilustrasi saja. Kalau kita bicara bagaimana biaya holding, bagaimana failure probability atau probabilitas kegagalannya, kemudian uh, impact spare part pada saat dia tidak ada, kemudian lead time itu ya waktu dia reorder itu kita ngomong lead time. Ini biasanya kalau yang ini tahu ya yang merah ini biasanya orang maintenance. Kalau ini kita bicara di RCM-nya seperti apa. Kalau yang kiri misalnya bicara harga, orang procurement itu di sini.
Ini orang maintenance yang merah ini, yang ini orang pengadaan. Kalau sini juga orang pengadaan, karena kita bicara di time-nya berapa. Ya, kembali lagi kalau sistem itu dilaksanakan dengan apa koordinasi yang baik, biasanya cukup membantu. Tapi dari empat ini menjadi topik pembahasan yang cukup banyak. Dari sisi harga aja kadang-kadang kita bicara berapa harus kita beli, pada harga berapa kita beli, atau apakah harga seperti tadi harga murah menjadi kinerja atau menjadi indikator bahwa orang procurement kinerjanya dari membeli dengan murah, yang kadang-kadang tidak berpikir membeli dengan murah dengan harga yang dengan kualitas yang baik. Itu mau tidak mau campur tangan daripada orang maintenance harus ada. Kalau enggak dia hanya sekedar membeli, dan itu sering terjadi karena dia yang dilihat hemat hemat pembelian, tapi tidak melihat hemat faktor fungsi dari komponen itu sendiri. Nah, ini contoh hal-hal yang mengimprove dari sistem spare part atau suku cadang. Apakah dia berbasis teori dari quantitative method, atau kita membuat prediksi-prediksi, estimasi, atau kita pakai yang common sense. Common sense itu lebih banyak ke back practice. Kombinasi ini sering banyak orang melakukan. Tapi kalau kita membuat estimasi, biasanya karena model matematis, padahal model matematis itu berlaku tidak saat, tapi sangat variatif, sangat fluktuatif. Jadi biasanya maksimalis ini kadang-kadang membelinya banyak memang aman, tapi mesti ada faktor-faktor kelainan atau penyimpangan. Tetapi kalau common sense, back practice, dia biasanya lebih efisien. Karena orangnya tahu tekniknya, tetapi dia bisa melihat, oh ini aja cukup merek produk ini cukup, tidak perlu produk yang lebih mahal. Itu kadang-kadang bisa melihat itu. Karena apa? Bisa alat itu bekerja pada sistem yang berbeda, maka dia rate kegagalannya akan berbeda juga. Atau dia tidak perlu yang bagus, tapi perlu yang medium juga ada. Contoh mungkin nanti saya tunjuk piring atau bantalan itu juga bantalan produknya Eropa atau Jepang itu beda material, tapi penggunaan juga berbeda, tetapi nilai nilai best practice-nya bisa sama. Tuh, biasanya orang-orang yang agak lama di bagian maintenance atau di bagian operasional, dia paham bagaimana karakter suku cadang dengan karakter yang sama pada peralatan yang berbeda. Nah, ini apa sih efeknya? Jadi yang atas itu yang tidak sulit diidentifikasi, kita ngomong random. Jadi orang akan selalu ingin meminimais. Tetapi kembali lagi yang merah, karena berbasis pada kuantitas atau jumlah, ya akhirnya dia membeli yang banyak. Yang paling enak adalah paling yang common sense atau yang best practice, sehingga akan mendapatkan bagaimana yang paling efisien, baik lagi teknis maupun dari harga. Ya di dalam suku cadang memang agak rumit. Rumitnya ya karena campur tangan atau interaksi dengan bidang lain cukup banyak. Selain dari luar, juga dari dalam sendiri. Dari sisi keuangan juga ikut menentukan. Kemudian ini contoh modelnya. Jadi misalnya kita bicara yang agak matematis itu, yang itu visualisasi. Wah, berdasarkan time series, artinya kebutuhan dari waktu ke waktu seperti apa. Kemudian dikalkulasi bagaimana yang paling mungkin, dioptimasi. Kemudian ketelitiannya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana bisa menanti. Ini sangat-sangat analitis ya. Biasanya orang banyak menggunakan itu di analisa supply chain, banyak menggunakan forecasting yang cukup panjang. Walaupun sangat akademis atau sangat analitis, kadang-kadang dihitung sulit-sulit, ternyata hasilnya tidak begitu banyak. Banyak dilakukan kalau kita didesain, atau mungkin kita di apa desain-desain best practice itu banyak menggunakan yang model yang ketiga ini. Hanya lihat ketelitiannya saja, berapa errornya itu maka akan dicari apa yang akan diambil. Ini proses yang analitis ya, 1, 2, 3, 4, visualisasi, kemudian kalkulasi, kemudian mencari errornya, kemudian baru kita memilih mana yang paling praktis. Ya kalau perusahaan kita gede atau kita superbatnya cukup besar, ya misalnya kita bicara apa yang besar, industri-industri yang besar bisa dilakukan. Tapi kadang-kadang nggak sempat melakukan ini. Karena apa pekerjaan maintenance jatuh temponya bisa mingguan, bisa bulanan yang harus kita kerjakan. Nanti kita bicara di bagaimana PM itu dilakukan.
Kemudian ini sama seperti tadi, kalau kita bicara di manajemen seperti apa, yang tidak tentu, uncertainty-nya atau ketidaktentuannya tinggi, kemudian common sense sama quantitative method. Biasanya yang quantitative method itu jarang dilakukan. Biasanya kalau mereka-mereka yang model-model lama, konservatif, tetap menggunakan, tapi ya berdasarkan tadi, order kuantitasnya berapa. Ya, bahasa ininya, amannya seperti apa sih. Gitu. Tetapi kalau sudah berpengalaman panjang, maka kita berada di yang biru. Yang merah itu dia nggak tahu atau belum pernah atau industri baru atau pabrik baru. Jadi dia selalu ingin yang apa, yang teliti, yang reliable. Efeknya memang meminimais, tapi efeknya dia kalau terjadi apa-apa maka dia akan fail. Jadi ada hal terlambat atau istilahnya kita ngomong apa, kalau di suku cadang bisa juga dia backlog karena kaitannya dengan seberapa kita menyediakan jumlah suku cadang. Nah, ini model-model pengadaan saya tunjukkan ada beberapa cara, bisa 1, 2, 3 tender itu yang umum. Seperti tadi prosesnya request, kemudian kita melakukan ya identifikasi, request, persetujuan, kemudian baru procurement. Itu tender kayak lama. Tapi kayak yang kedua adalah repeat order. Artinya kalau barang itu sama, kita melakukan repeat order tanpa melakukan tadi apa? Kita melakukan yang kedua itu tadi apa? Tidak ada request, langsung repeat order. Artinya barang itu jelas, tokonya jelas, dia akan melakukan. Kemudian yang ketiga adalah consignment atau konsinyasi. Konsinyasi itu model yang cukup bagus. Jadi industri pabrik itu menyediakan gudang. Konsumen itu menyuplai barang ditaruh di gudang. Dari gudang kemudian pabrik atau pengguna itu menggunakan per bulan, ya per bulan berapa, akhir bulan ya bayar. Tetapi ini harus diawali dengan apa, deal harga dari waktu ke waktu. Jadi harganya misalnya 5, eskalasi dolar berapa, dia akan sesuaikan sehingga antara penjual sama pembeli nggak ada yang dirugikan. Tetapi barang itu barang yang penggunaannya seperti tadi fast moving. Fast moving kan butuh cepat, maka daripada dia harus reorder lagi, maka digunakan konsinyasi. Misalnya cat atau apa minyak pelumas itu kan cepat pemakaiannya. Itu kita menggunakan konsinyasi. Ya, ada repeat order enggak? Repeat order itu tidak melalui proses yang panjang, tidak ada langsung dia ke approval langsung mengejar. Kemudian yang empat ada direct purchase itu membeli sendiri. Membeli sendiri itu biasanya kondisinya kondisi yang kritikal, artinya sudah mau pesan lama, mau konsinyasi nggak ada, mau repeat order, karena dia langsung beli langsung. Itu pun yang beli bukan bagian procurement, bisa pakai pengguna di direct. Tapi yang sebenarnya yang bagus itu 2, 3. Repeat order memotong waktu dia melakukan approval, tapi kalau konsinyasi malah dia dealnya di awal tahun, dia selalu harga berapa, per slice-nya berapa, keuntungannya berapa, eskalasi dolarnya berapa. Industri yang baik itu biasanya tidak ingin cari yang murah. Saya pernah ikut beberapa industri yang dia menyeleksi konsumen, pemasok atau supplier. Dia selalu pesannya sederhana. Pemasok harus untung, tidak boleh rugi. Tetapi pemasok tidak boleh untung yang berlebihan. Artinya dia terbuka sehingga untungmu berapa persen, kamu bisa masuk berapa, nanti kita terima. Dengan kalau harga naik, kalau barangnya itu dari luar Indonesia, ini ada karena dolar, ya dia ikut naik. Dan itu fair, artinya tidak ada yang brand murah, mahal, itu enggak ada. Tapi dia akan sesuai dengan. Tetapi kembali lagi, intinya pemasok kan ya butuh keuntungan, tapi keuntungan jangan berlebihan. Itu contoh di procurement. Tapi di kita tender itu masih banyak dilakukan. Karena ada aturan yang harus nilai sekian melalui tender. Tapi yang jadi masalah adalah waktu. Karena waktu itu tidak bisa dicari lewat, ya lewat. Bisa bayangkan waktu sama waktu itu lebih sulit waktu. Kita tidak bisa meminta waktu karena waktu itu berjalan. Tapi kalau kita misalnya modal atau investasi kita bisa pinjam. Tapi waktu tetap berjalan. Itu kadang-kadang tidak kita sadari. Hilang waktu sekarang, waktu besok kan beda. Nilai uang sekarang sama uang besok kan beda. Nilai loh ya, bukan
bukan nominalnya. Nilai uang 100 hari ini sama besok akan berbeda. Kalau Anda paham itu, biasanya kan bisa apa sih manfaatnya waktu supaya kita pendek. Kesimpulannya bahwa kalau kita bicara di spare part sama kebutuhan dari maintenance, itu sebenarnya kalau kita bicara konservatif, barang spare part harus kita sediakan sebanyak-banyaknya atau melebihi dari kebutuhan untuk amannya. Tetapi kembali lagi yang kanan, bagaimana kita mengoptimalkan. Ya ini tidak mudah, butuh jam terbang, butuh waktu, butuh paham antara bagian-bagian yang berkomunikasi, ya maintenance, pengadaan, atau keuangan itu ikut menentukan. Baik, mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada ini yang di sini mungkin yang jadi kembali lagi pengadaan itu kelihatannya seperti procurement itu membeli, tapi membeli di industri itu beda sama membeli kita harus seperti yang kalau kita kan simpan direct purchase, ya. Tetapi kalau di perusahaan itu kan mesti pada umumnya menggunakan tender karena kadang-kadang aturannya itu nilai sekian lewat tender nggak bisa beli langsung. Baik, ada yang ditanyakan? Ya, kalau di logistik mungkin orang mesin tidak begitu ya, orang teknik industri. Tapi mau tidak mau suatu saat Anda kerja ya paling tidak paham apa itu logistik, bagaimana proses procurement pengadaan. Ada yang ditanyakan? Ya, saya ingin menunjukkan apa sih manfaat logistik di maintenance. Ya, kan tidak mesti Anda nanti ke maintenance, tapi paling nggak paham lah tentang logistik, tentang bagaimana proses procurement. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri. Tapi kalau Anda masih ada pertanyaan, bisa minggu depan atau apa, sudah tanyakan tentang ini. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya tutup ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Selamat malam.